Salam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas hari yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami percaya kami menjalani kehidupan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dan kami pun rindu dalam perjalanan kehidupan kami juga tetap dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Kami akan baca dan kami akan renungkan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami mengerti dengan benar, sehingga hidup kami adalah hidup yang menghidupi firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai ayat 34. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan." Yesus pun menyentuh mata mereka. Kemudian Yesus dengan tegas berpesan kepada mereka, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Namun mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sementara kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan itu diusir, orang bisu itu mulai berkata-kata. Lalu takjublah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Namun orang Farisi berkata, "Dengan kuasa pemimpin setan, ia mengusir setan." Tema renungan kita ialah, ketika mata terbuka, hati pun percaya. Atau dalam bahasa Toraja dikatakan, "Ia kemi isok meloi matan tamentiro, mak patongan duka tupena." Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di zaman sekarang, banyak orang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi sekarang dan bahkan membayangkan masa depan lewat berbagai rencana. Namun ironisnya, tidak semua orang benar-benar melihat dengan hati. Kita mudah ragu, cepat mengeluh, dan sulit percaya ketika doa belum dijawab. Kita ingin bukti sebelum percaya, padahal iman seringkali justru dimulai dari langkah kecil dalam kegelapan. Kita ingin jalan yang terang sebelum melangkah, tetapi seringkali Tuhan justru mengajar kita berjalan terlebih dahulu sebelum terang itu dinyatakan. Pada titik inilah iman diuji. Apakah kita hanya percaya ketika semuanya jelas, atau tetap percaya ketika jalan masih samar? Sebab iman yang sejati tidak selalu lahir dari kepastian yang terlihat, melainkan dari keberanian mempercayakan hidup kepada Tuhan, bahkan ketika mata kita belum melihat jawabannya. Saudara-saudara, dalam Injil Matius pasal 9 ayat 27-34, dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru, "Anak Daud, kasihanilah kami." Mereka tidak dapat melihat wajah Yesus, tetapi mereka mengenalinya dengan iman. Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Pertanyaan itu bukan karena Yesus ragu, melainkan untuk menegaskan bahwa mujizat berkaitan dengan iman. Ketika mereka menjawab, "Ya Tuhan," Yesus menyentuh mata mereka dan berkata,
Jadilah kepadamu menurut imanmu. Mata mereka terbuka, bukan hanya karena sentuhan, tetapi karena kepercayaan yang bersandar penuh kepadanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita datang kepada Yesus dengan iman yang sederhana namun teguh. Kita diajak untuk berani berdoa dengan keyakinan, tetap setia meski belum melihat hasil. Tuhan sanggup membuka mata kita, bukan hanya untuk melihat jalan keluar, tetapi untuk melihat kasih-Nya yang besar dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan, yang menuntun kami untuk senantiasa teguh dalam iman. Kami diajak untuk berani berdoa dengan keyakinan, juga tetap setia meski belum melihat hasil. Karena kami percaya Engkau Allah sanggup membuka mata kami untuk melihat jalan keluar, melihat kasih Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan kami setiap hari. Bersyukur untuk firman-Mu ini. Kiranya kami menjalani kehidupan ini dengan menghidupi firman-Mu. Dan diberkatilah kami semua di sepanjang perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan. Dalam berbagai tugas, tanggung jawab, dan peran itu, kami kerjakan dengan takut akan Tuhan. Diberkatilah anak-anak kami, diberkatilah orang tua kami yang sudah lanjut usia, ditopanglah mereka yang sakit, dipulihkanlah saudara-saudara kami yang bergumul oleh berbagai keadaan, dan disempurnakanlah sukacita atas pertambahan usia, ulang tahun perkawinan, ataupun juga pencapaian-pencapaian dalam kehidupan ini, untuk juga senantiasa bersyukur dalam segala hal dan yakin semua karena anugerah Tuhan. Diberkatilah gereja-Mu dalam panggilan bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dan diberkatilah bangsa kami, ditopanglah pemimpin-pemimpin kami. Juga dipulihkanlah bangsa kami dari berbagai kemelut yang harus dihadapi bersama. Dikuatkanlah kami semua menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Dan kami pertaruhkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dari Gereja Toraja Jemaat Laharoi Balikpapan, kami mengucapkan selamat beraktivitas, teruslah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.